bukan karena orang tua, tapi karena apa? Pahala Allah. Nah, berarti bicarane wong tua itu ngandani anak keutamaan iki lho, wong sing taat sama Allah iku hasilnya ngene lho. Ngiling-ngilingin gitu lho, Pak. Iku umur 7 wis dikompandani terus. Sampai 8, sampai umur 9, umur 10 ku dikuandani terus. Ya pegel, Pak. Ya iku tugase wong tua iku piye. Iku ya pegel, tapi piye iku tugase wong tua. Nah, gitu loh. Terusnya dikatakan juga wa ta'atullahi taqtadi ifradahu bil ibadati wa adam al-isyraki bihi. Anak sakmono iku dikandani masalah tauhid. Termasuk taat kepada Allah iku nak menuntut Allah itu diesakan dalam urusan ibadah. Awakmu kate njaluk onong Allah. Awakmu kate Allah takut kepada Allah. Itu ditanamkan semisal itu. Jadi umur sakmono wis tugasnya wong tua aja. Makanya anak sampaikan ke antum itu di pelajaran-pelajaran yang lalu, anak itu aset wong tua. Kalau orang tua itu punya andil memahamkan anak dengan masalah taat sama Allah, taat sama Rasulullah, iki kan menekan apa? Jari sampean ke kuburan. Kalau sama nak menengai, ya rugi loh. Itu asetmu, itu tempat pahala kamu. Nah, kalau kita itu nggak bisa mengambil pahala dari anak dengan menanamkan dan mendidik anak itu supaya taat sama Allah Rasulnya, ya rugi kita. Rugi. Engkau umur 17 wis masuk pondok, terus sampai nggak ngajarin apa-apa, terus dapat apa kamu dari anak? Ya rugi lah. Ini investasi yang terbesar di akhirat kita itu anak ini investasi terbesar ini. Jadi kan nah kalau dukun itu menyekutukan Allah, jaluk iku nang Allah, iku terus Pak. Dikandani ngono terus. Jadi anak-anak itu sudah melekat tauhidnya, melekat apa? Akidahnya itu mulai dari umur segitu. Wa yaqtadi mahabbatar rasuli wa taqtadi mahabbatur rasuli ta'atahu fi ma umira wa tasdiquhu fi ma akhbara ta'atahu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wastinaba ma naha anhu wa jazara wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Cinta sama Rasul itu menuntut. Karena cinta sama Rasul itu menuntut harus mentaati apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, membenarkan apa yang Rasulullah kabarkan, menjauhi apa yang dilarang, mentaati Allah sesuai dengan syariat Rasul. Itu sejak dini Pak dipahamkan itu. Pernah nggak kita sebagai orang tua mendidik anak kayak gini ini? Pernah? Belum pernah. Nonton TV ya. Ini tugas orang tua ini, kewajibannya orang tua. Anak itu diceluki Pak, dikandani. Pas makan, dikandani, dikumpulkan. Ada taklim khusus dari orang tua, laki perempuan dikumpulkan, kandani. Gitu Pak. Jadi jangan jadi orang tua itu miang, wis kayak duit bojo mari ngono
ngayomi apa? Jaring, delok TV, delok apa? Terus gak pernah nanya piye anakku. Piye perkembangannya anakku lu piye? Ini gak pernah kita nanya. Terus ini tugasnya siapa kalau kita gak mau nanya? Tugasnya ibu-ibu sudah sibuk dengan kerjaannya HP, jalan-jalan, tonggo, wis lunga tuku wedak. Itu kerja. Terus nasibnya anak iki piye gitu kan. Iki nasibnya anak lu piye? Ya Allah, saya akan makan. Terusnya wa yuhadziru minal ma'siyati lillahi wa lirrasuli wa annaha sababun lidukhulin nari. Orang tua itu mengingatkan kepada anak, nak ojo sampai maksiat, karena maksiat itu sebab masuknya ke neraka. Kita harus jelaskan efek dari maksiat. Ya, satu-satu nerangkane ke anak, diajak berpikir. Nak coba lihat cerita ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, gimana kaumnya ditenggelamkan kan. Kenapa ditenggelamkan? Maksiat sama Rasul. Contoh lagi Nabi SAW sambil cerita kan semua anak itu Nabi SAW Nabi Musa sama Fir'aun lihat itu gimana itu gitu terus. Nah ini memang butuh kayak gini, memang butuh dikandani, butuh diajarin, butuh di briefing terus anak-anak itu, biar anak itu jadi anak soleh dan solehah. Nuntut anaknya jadi bagus, tapi nggak ada kerja dari orang tua. Harus ada kerjasama antara anak dengan orang tua. Harus ada kerjasama. Makanya jangan heran ketika Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi, ra'aitu ya anni adbahuka madza tara. Aku bermimpi, isi mimpi gua, aku disuruh menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Sangat apa jawabnya? If'al ma tu'mar satajidu insyaallah minashabirin. Kerjakan wahai bapakku apa yang diperintah oleh Rabb kamu. Coba bayangkan, ini jawaban. Ini Nabi Ismail itu hampir balik. Nahaza al-ihtilama, hampir balik lah. Balik kan paling umur piro? Umur balik 14-an lah. Hampir balik. Iso jawabane ngono, Pak. Soalnya pendidikane Ibrahim alaihissalam itu kepada anaknya itu dibimbing piye carane anak itu taat kepada Allah dan Rasul. Saya pernah ngerangkum dari banyak buku pendidikan anak Ibrahim kepada Nabi Ismail. Kan banyak disebutkan di Al-Quran itu. Itu saya ikutin itu, Pak. Poin-poinnya itu. Kesimpulan itu kenapa? Ini kan hasil dari pengajarannya sang ayah kepada Ismail. Hasilnya apa? If'al ma tu'mar satajdi. Ini butuh proses sampai seorang anak itu ngomong, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabb kamu, kamu akan menjumpai aku dalam keadaan sabar. Sopo sungsung ini, Pak. Itu butuh pendidikan awal. Pendidikan awal. Nah, anaknya dewek nang terus dikongkon banting apa? HP ini kira-kira if'al matuk marno ya. Nah, tak ambil HP tak banting. Yo
ojo. tukaran dengan anak. Tukaran dengan anak. Ya, wajar anak begitu itu, soalnya kita yang kurang mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita. Hasilnya jadi gitu. Jadi gitu. Kemudian bisa kita ceritalah dengan kenyataan yang ada, kayak tsunami, terus apa lagi, Gunung Semeru. Itu kita bisa cerita. Ini semua terjadi karena apa gitu. Itu dipahamkan ke anak. Lo anak lo Pak, seneng cerita. Pendidikan paling gampang ke anak itu lewat cerita. Disisipkan. Dan memang harus ada waktu orang tua dengan anak-anak. Harus ada waktu. Saya baca pendidikan anak melalui pendekatan taksonomi Bloom. Waktu tesis saya pakai ini. Ternyata harus ada waktu orang tua terhadap anaknya. Harus ada waktu roh. Waktu roh itu waktu bermain dengan orang tua. Waktu ngobrol sama orang tua. Itu harus ada. Kenapa? Karena jiwanya anak itu butuh dipompa dari orang tua. Di penelitian itu, kenapa anak-anak ini kok dikandani wong tua itu kok malam bantah, gitu kan? Di antara sebabnya rasa senggang antara orang tua dengan anak. Wong tua mek open kerjaane dhewe. Wong tua mek open ndelek duit wae. Wong tua hanya mikirin kerjaane wae. Yo apik sih, bener wong mikirin kerjaane, tapi tidak bisa. Sedemikian itu dia harus ada waktu dan jatah untuk anak-anak. Harus Pak. Kalau kita pengen dimuliakan oleh orang tua, oleh anak, diagungkan oleh anak, dan diterima omongan kita oleh anak. Anak kalau menjalankan perintah karena takut Pak, saya yakin nggak akan lama. Tapi kalau anak jalankan perintahnya orang tua karena unsur kedekatan, maka itu akan awet dan akan menjadi langgeng. Jelas ya? Ini harus diperhatikan itu. Ya harus berjuang mulai sekarang. Harus berjuang mulai sekarang. Mumpung belum terlambat. Mumpung belum terlambat. Mumpung belum terlambat. Terusnya wal yakun al walidani qudwatan sholihatan lil ibni fi imtithalihima li amrillahi wa amri rasuli. Harus ada kerjasama antara orang tua dengan anak. Anda memerintah anak supaya taat kepada Allah, sedangkan Anda tidak taat sama Allah, ya diguyu sama anak, diguyu. Makanya wal yakun, dan hendaknya al walidani, kedua orang tua, qudwatan sholihatan, suri tauladan yang baik untuk anak di dalam menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul.
Ini perhatikan ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita itu pengen anak itu menjadi anak soleh dan solihah, berarti api ono gisi wong tuwa, ibu dan bapak. Bapak dan ibu itu kan suri tauladannya anak. Nah kalau anak dan bapak nyuruh nak ngaji nak, itu Al-Quran kalamullah, bapak ini nonton TV, iso to mlaku? Ya ora iso mlaku lah. Ngelarang anak orang oleh dolenan HP, bapak mbokne ndelok HP. Ya ora iso mlaku. Gak iso mlaku. Kalau kita itu nyuruh anak supaya dia tidak HP-an, jangan coba bapaknya HP-nya. Itu lah mlaku. Ngongkon anak sholat jamaah, bapak ini saya rokat rakutan lagi karo bojone, atau saya bebat-bebetan saya mulet, pek mlaku piye? Ora iso mlaku lah. Kuduatan hasanatan, suri tauladan yang baik itu tua. Nah berarti harus ada kerjasama antara anak sama orang tua, harus ada kerjasama. Berarti ini Pak, saya baca sirah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu dibesarkan oleh sang ibu. Orang tuanya bapaknya meninggal di masa masih kecil. Imam Syafi'i itu hafal Quran di umur 10 tahun. 10 tahun hafal Quran. Jenengan ngerti Pak, sampai 10 tahun hafal Quran bila itu jeripaya sang ibu. Ibu itu subuh-subuh Pak, wis ngeterno di kutab. Nanti kutab. Kutab itu kalau kita namai TPG, belajar nulis, belajar moco, belajar ngapal, itu kutab. Itu diterno sholat subuh gisik Pak nang masjid dienteni. Wakanat dzulmatan, karena saat itu memang gelap. Ora ono lampune. Itu ibu itu ngalahi Pak, ngalahi, berarti ngalahi nggak? Apa ngalahi? Hah? Apa? Rela berkorban. Rela berkorban di terno nang masjid sampai selesai ditunggoi. Mari ngono di terno nang kutab ditunggoi Pak sampai selesai. Bayangkan itu perjuangan ibu. Nah kalau ibu wae subuh keratangi, terus subuh wae sek turu wae, pek piye mau berhasil anak iki piye? Harus ibu itu perjuangan malami. Saya baca biografi Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i walau umur sakmono Pak, 10 tahunan itu cilik itu Pak, ditangani sholat malam. Ditangani sholat malam bukannya ibu tidur, ditemani sholat malam Pak sampai selesai. Ditemani Pak, perjuangan sang ibu. Dan rata-rata keberhasilan anak di orang tua. Ada seorang imam, anak lupa namanya, tapi dia imam besar. Ditinggal bapaknya jihad dengan waktu yang agak lama. Waktu itu dia hamil Pak, ditinggal bojone. Waktu itu kemudian dia besar. Antum tahu, hanya ditinggali beberapa uang. Dia berpesan, duit iki simpenan untuk kehidupan anak. Kata aku mati.
Duit itu Pak, Masya Allah Pak, nggak dipakai oleh sang ibu. Ibu itu kerja demi anak sampai anaknya itu jadi pengajar di Haram atau di Masjid Nabawi, imam besar di masa tabi'in atau tabi'in itu. Ketika itu bapaknya datang, kaget, kok ada laki-laki di rumah istri saya. Dan si laki-laki, si anak itu, loh ini bapak, ini orang laki kok mau masuk rumah saya. Tengkaran itu Pak, tengkaran. Lalu diislahkan, didamaikan oleh sang ibu dan disampaikan, ini adalah anakmu dan ini adalah bapak. Masya Allah Pak, si ayah itu ketika di Masjid Nabawi itu anak rujukannya para ulama-ulama saat itu. Keberhasilan dari pihak ibu, kerjasamanya ibu, pendidikannya ibu. Makanya temenan kan, ojo ndelek bojo, mek ndelek ayune tok. Masalahnya di anak. Besar baiknya anak ini rodain ibu, rodain ibu. Wah, kalau kita mau cerita banyak banget itu kan. Makanya ayolah pendidikan yang bisa sukses menjadi anak itu soleh-solehah, yang butuh kedua suri tauladan terhadap anak. Kalau ibu nemek pae sanai bengesan ngurusi wajah persisnya delon anake hari-hari lah sisiran. Tapi kalau anak ya ibu maca Quran terus delon anake lah melu maca Quran terus. Kan ilmu kan nurun. Apa nurun Mbak? Nyuntuh yang dicontoh ibu ya. Ini bunyi iki piye? Kenapa Pak Imam? Gus Imam gak fokus kayak itu ngaji. Iya toh. Yakin? Iya. Baik, dah lanjut. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama'i wa ulatil umuri. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya supaya anak itu mencintai wong sing duwe ilmu dan mencintai pemimpin mereka. Jadi umur 7 sampai 14 tahun itu wis dikandani. Kita itu harus cinta kepada ulama, mencintai ulama, mencintai wong sing duwe ilmu, mencintai Pak Presiden kita, mencintai pemimpin-pemimpin kita dari desa, camat, bupati, gubernur, wali kota sampai ke Pak Presiden. Itu wis dikandani Pak. Terus kenapa ini kok penting di sini? Lah wong takfiri loh Pak. Wong orang-orang yang punya pemikiran mengkafirkan kok bunyi terus ya? Tes, tes. Orang-orang jamak bunyi lagi.
Tes ya. Nah, orang-orang memiliki pemikiran mengkafirkan para pemimpin Pak. Sama takutnya anak-anaknya lah sudah di doktrin si A kafir, si B kafir, kuwabe kafir. Makanya muncul B kafir Pak. Doktrin kayak ngono. Kita sebagai salafi, ahlus sunnah harusnya mendidik anak-anak kita supaya mencintai kepada pemimpin-pemimpin kita dan mencintai para ulama kita. Karena apa? Karena mahabbatul ulama wa mahabbatul umara minal iman. Soalnya seneng karo ulama dan seneng karo pemimpin itu bagian dari iman. Berarti ini di briefing terus sih. Cintai ulama, cintai pemimpin kita. Terus begitu pendidikan kita. Kenapa? Ya kita karena nggak terdidik kayak gini ini ya suka nahdir. Suka nahdir. Nggak, ulama itu ora ono kehormatan blas. Pemimpin nggak ada kehormatan blas. Ya karena kita tidak pernah mengajari anak-anak kita yang demikian itu. Kata beliau, minal umuri al muhimmati, termasuk perkara-perkara penting, allati yambaghi lil aba'i wal ummahat, yang selayaknya bagi bapak dan ibu, al inayatu biha, yang harus diperhatikan adalah tarbiyatul abna, pendidikan anak. Pendidikan anak apa? Ala mahabbatil ulama, supaya cinta kepada ulama, wa ulatil amri, dan pemimpin-pemimpin kita. Udah sholat dulu. Apa? Azan dulu. Ya, kenapa kita itu kok ngajarin anak supaya anak itu cinta kepada para ulama?
cinta kepada orang-orang yang punya ilmu, cinta kepada orang-orang alim. Li'annal ulama'a warathatul anbiya. Karena ulama itu pewaris para nabi. Nabi itu tidak meninggalkan dirham dan dinar. Para nabi itu meninggalkan apa? Ilmu. Berarti orang yang mengambil ilmunya nabi berarti dapat warisan dari nabi. Pewaris para nabi harus kita cintai dan harus kita senang. Pahamkan ke anak. Yang kedua, ilmu agama ini itu melalui para ulama. Kita nggak bisa ngambil ilmu langsung ke nabi kurang iso. Ngambil ilmu melalui para ulama-ulama itu. Nah, kalau ulama-ulama itu kita sikat, kita caci maki, kita komentari, terus gimana kita mau ngambil ilmu agama ini? Ini maksudnya ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang berasas Al-Quran dan Sunnah. Ini kita supaya cinta ke mereka. Ya, mohon maaf ini sekarang banyak orang-orang ini kan nggak ada ihtiram kepada ulama, nggak ada ihtiram kepada orang yang punya ilmu, nggak ada. Bayangkan Pak ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu kerabatnya Nabi. Ketika dia belajar sama Zaid ibnu Sabit, itu Ibnu Abbas itu ya'khudhu rikaba hisanihi. Ibnu Abbas itu mengambil tali kekang kudanya gurunya, dipegangi Pak. Wa Zaid ibnu Sabit itu di atas apa? Kudanya. Faqala Zaid ibnu Sabit, jangan beginilah, wa anta ibnu ammi Rasulillah. Jangan Anda perlakukan saya semisal ini, sedangkan engkau adalah anak paman Rasul alaihi salatu wasallam. Sungkan aku. Apa jawabannya Ibnu Abbas? Hakadza umirna bi ulama'ina. Semisal inilah kami diajarin untuk menghormati ulama-ulama kami. Coba lihat, itu di masa sahabat ilmu itu amat mahal, makanya mereka sangat menghormati ulama-ulamanya. Ibnu Abbas pernah punya janjian sama Zaid ibnu Sabit. Janjian Pak, di waktu tertentu belajar. Ibnu Abbas datang ke rumahnya Zaid ibnu Sabit, datang Pak, dan dia mengetuk pintu rumahnya Zaid, dan ternyata tidak dibukakan, nggak dibuka. Ibnu Abbas nungguin di depan rumahnya sampai tidur. Bayangkan, beda dengan kita, dipanggil sekali gak ada, Ustadz, Pak Yai, mewanggil terus aja deh, dok gitu. Ibnu Abbas nggak tidur Pak, sampai ketidur di depan rumahnya. Ketika Zaid ibnu Sabit itu keluar, maka apa kata beliau? Falimada la taduku alayya. Kenapa engkau tidak mengetuk pintu lebih daripada satu? Kata beliau, tidak. Saya ingin sang guru itu menyelesaikan urusan dan kebutuhannya, baru urusin, baru apa? Baru kamu.
Bayangkan Pak. Lah kayak gini ini harus kita contoh biar ilmu itu berkah. Kita ajarin anak-anak kita supaya mencintai guru-gurunya, mencintai ulamanya. Ini enggak anak laporan, saya lagi dipukul sama guru TK, laporan. Bapaknya datang ke sekolahan TPK nggawa celurit. Oh saya sapa sing iki apa ini. Iku ngajarin anakku enggak menghormati gurunya. Harusnya ditepis, nak kamu yang salah. Kamu yang punya kamu salah. Terima dan hormati bu gurumu. Hormati, gitu cintai dia. Itu ditanamkan terus Pak. Ditanamkan. Cintai gurumu, cintai gurumu. Terus begitu. Oh Joko tambah. Memang bu gurumu ku bodoh. Memang bu gurumu ku hewa-hewa. Iku apa wong tuwa ngene iki? Iki salah iki, Pak. Makanya kalau anak nanti itu memiliki sifat tidak menghormatin orang, ya teko pendidikannya sama wong tuane dhewe. Wong tuane dhewe. Dulu ustaz kita itu mondoknya Pak, itu banyak berhasil. Di antara sebab keberhasilan guru-guru kita ketika dulu mereka di pondok-pondoknya itu apa coba ya? Saya lihat begini, wong tua ibu nggawa anake nang pesantren. Iku murni pasrah bongkoan nang pesantren. Wis pokoke pasrah karo kiai. Diapakno kiai wis manut. Anak ya koyo diapakno kiai ya manut. Kan soalnya kan ada kerjasama dengan orang tua. Delon Pak, wong biyen lak berhasil Pak jadi kiai kabeh. Soalnya pendidikannya ngono, pasrah dan takzim ke kiai ini. Mau dipecuti, mau diapa wis menter sabar. Mau ngadu wong tua dikarani wis tutup, gak oleh pasrah karo wong karo Pak Yai. Ngono. Saiki digepuk saiki lapor polisi. Iya, dengan dalil apa? Apa jenenge? Ayo melanggar HAM yang lain. Makanya enggak berkah. Mana ada anak-anak lagi berhasil keilmuane ora. Ujung-ujunge bar teko pondok gak dadi apa-apa. Kanut karo koncone. Iku bukti ora berkah. Saya omane wong tua cawi-cawi. Itu cawi-cawi enggak? Melok-melok. Wah, itu gak Pak. Makanya tenang iki. Ajarin anak. Baik anak sampai di pondok atau di TK atau di pondok mana, ajarin selalu anak itu mencintai guru-gurunya, ngormatin guru-gurunya. Ojo ngringekno keluane anak. Wis, selama Anda sudah pasrahkan di pesantren, pasti pesantren itu yang terbaik. Toh andai kata mengeluhkan sesuatu, ya carilah solusi tanpa harus di depannya anak, di depannya anak. Gimana caranya terbaik? Kalau anak itu wis dibela, merasa dibela Pak, wis guru iku wis ora ono ajine blas di sisi anak. Dan itu senggare ora berkah iku mau. Senggare ora berkah iku mau, Pak. Nah, kemudian kenapa kita itu kok disuruh mencintai para pemimpin kita? Kenapa kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita tuh menghormati kepala desa, menghormati apa? Pak Camat, dan sampai terakhir kenapa sih Pak? Karena mereka itu yasumunal umura wa yuqimuna syariata wa yuhafiduna al-amal wa tajtami alaihimul kalimah. Soalnya
pelaksanaan hukum itu di tangan pemerintah. Keamanan kita itu di tangan pemerintah. Bayangkan Pak, kalau pemerintahan Indonesia ini nggak aman Pak, iso ora dhewek ngaji, kayak iso ngaji, bisa nggak kita menjalankan sholat jamaah? Gak iso. Bisa nggak kita mau ngapal Quran? Nggak bisa Pak. Karena itulah senangi mereka. Memang pemimpin siapapun dia pasti ada kekurangan Pak. Tapi kekurangan dengan kebaikan yang mereka lakukan itu seake kebaikannya. Gak usah jauh-jauh Pak. Orang Suriah ketika mereka mendemo, mengkudeta pemimpin mereka, apa yang terjadi? Dengan alasan pemimpin dolim wa dolim. Dolimnya pemimpin dengan Anda berkudeta, itu selamatan biarin kedolimannya pemimpin dibandingkan dengan Anda berkudeta. Sabar di atas pemimpin yang demikian itu, sabar Rois. Ketika dia nggak sabar, apa yang terjadi? Bisa mereka sholat jamaah? Ora iso Pak. Bisa mereka belajar? Nggak bisa. Maka nikmat keamanan itu luar biasa. Siapa yang memegang keamanan kita? Pemimpin kita. Walaupun sekarang ini lagi ekonomi lagi goyang, segoyang-goyangnya ekonomi di Indonesia Pak, alhamdulillah kita itu sehat, aman, gak nemu mangan liwat daging, yo man karo kerupuk wis. Nikmat aman itu luar biasa. Jadi kalau kita itu nggak aman walaupun mangane enak, iso toh. Sekarang ini ada beberapa kampung ini Pak nggak aman karena ada maling. Ini ono maling apa? Maling kambing aja loh Pak. Wis ora aman. Setiap malam mereka harus jaga, turu gak enak. Wis itu gek maling nyolong apa? Wedhus. Gimana kalau itu berkaitan dengan nyawamu? Wis pangkat dipateni kayak di masa kiai-kiai di mateni ninja kan? Iso toh enak para kiai urip hidup mau kemana gak bisa? Gak enak Pak. Keamanan itu luar biasa. Maka jaga keamanan itu dengan kita mencintai. Tanamkan ke anak-anak kita mencintai siapa? Pemimpin-pemimpin kita. Hatta kepala desa Pak. Bu kepala desa itu mbok pacaran dari bojo wong maneh atau apa? Wis tok itu kecil. Iku urusan dia dengan Allah. Yang penting dewe iku tetap mencintai siapa? Pak kepala desa. Walaupun kepala desa itu roba rabi wae, urusannya dheweke Pak, apa kamu kok ngurus-ngurus ibu? Orang sekedar urus. Dengan adanya dia, desa kita itu aman. Itu sudah luar biasa. Nah, dengan itu kandhani Pak anak-anak dheweke. Kita juga harus mewujudkan. Masya Allah, Pak kepala desa itu luar biasa. Pak presiden kita tuh Masya Allah. Ini anak-anak kita, enak Pak anak kita. Ojo kok presiden kafir. Yo anaknya melok, presidennya kafir. Ilmu nurun kok. Salah kayak gini salah. Nah, wa ya lil asafi syadidi, duhai amat disesalkan, antaqo'a akan ada di majelis-majelis bagian kaum muslimin. Itu ada Pak, riba, ngerasani, namimah, mengadu domba kepada para ulama, kepada para pemimpin, kemudian izharul akhta, nampakkan kesalahan-kesalahannya ulama, kesalahan-kesalahan pemimpin. Iki lapo ngene iki. Coba kalau dia pikir
deloken aibmu. Kalau aib pemimpin kita dan aib ulama-ulama kita luwih akeh ndi. Tapi wong jenenge komentar itu apa? Padha karo itu lho Pak, pemain bola. Dengan apa? Penonton ku sok-sok apa? Gupo winter ngono, ngrasani bareng Pak. Nang saiki nang kok nyaduk bola iso apa ora? Ora iso ngguwayang ngomong tok wae. Harus sing ngene-ngene. Ya itu ngomong tok gampang, nglakonane iku berat. Pemane netizen di dunia maya yang gak jelas tuh. Lah apa diikutin urusan mereka? Sudahlah. Apa yang menjadi keputusannya pemimpin coba kita hormati. Wis. Pemimpin mau pakai vaksin, ya wis lah diapain. Kok terlalu kakek netizen. Malah Anda itu percaya kalau netizen kalau apa? Presiden kita. Wah, netizen ini lah udahlah. Senangi pemimpin kita, hormati pemimpin kita. Nah, selama tidak ada pelanggaran syariat. Wong ana pelanggaran syariat lho Pak, gak usah dilakoni, tetap menghormati pemimpin. Menghormati pemimpin tetap itu loh. Sebab apa? Rusak donya iki teko dua. Ulama sing rusak, pemimpin sing rusak. Kalau pemimpin iki rusak Pak, mau jadi apa? Pemimpin lu muda pateni kabeh. Ulama-ulama itu mati kabeh Pak. Pelamu sampean. Pemimpin bilang penjarakan itu semuanya. Ustaz Salafi mudah bagi mereka. Melapo. Alhamdulillah pemimpin-pemimpin kita itu Masya Allah. Semoga Allah merahmati mereka, membimbing mereka, ngasih hidayah kepada mereka, bimbing mereka. Kalau pengen ya kita nggak punya cari doa, doain mereka. Doa-doa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terbaik wis. Wis sudah ojo akeh apa? Delok apa? Netizen wis. Komentari wong dideloki kabeh. Presiden sampai tetek bengentek dari ujung rambut sampai ujung kaki dikuliti wae. Apalagi ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita salah saya itu digetno wae dikuliti. Dadi apa ngene iki? Arek-arek cilik iso nguliti gurune ya. Arek cilik iso cerita tentang gurune. Ini semua ini piye? Karena orang tua, enggak ada dukungan orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat kajian ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.